Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda kali dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya bersama dengan anak muda, owner dari Womaharu Kitchen, Bli Agus Puto Sutajaya, di mana Bli Suta ini adalah seorang pemuda yang menginspirasi, yang berinovasi di tengah pandemi COVID-19. Mari kita langsung sapa Bli Agus Putu Sutajaya. Halo, Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Bli? Sehat? Baik, baik. Baik ya. Ini gimana kabar? Baik juga, sekarang baik juga ya. Di situasi pandemi seperti ini, kesehatan yang paling penting. Iya, betul, betul sekali. Bli Suta ini adalah owner dari Womaharu Kitchen gitu betul. ya. Memang backgroundnya di bidang kitchen, hobi atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan perjalanan karirnya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama lengkap saya Agus Putu Sutajaya dan saya biasa dipanggil Sute. Sebelumnya saya memulai karir di kapal pesiar selama 4 tahun, dan setelah itu saya mengenyam pendidikan sekaligus bekerja di Australia selama 5 tahun, dan akhirnya saya mulai membuka bisnis dari tahun 2017, yaitu Womaharu Kitchen. Sampai sekarang masih berdiri dan Astungkaro masih bisa jalan ya, karena pandemi kan banyak kesulitan. Betul, betul. Ya. Jadi ini adalah tahun keempat ya untuk Womaharu Kitchen. Betul. Jadi Womaharu Kitchen ini buka setelah pergi dari Australia atau bagaimana? Sebelumnya ini sudah mulai melalui catering dan segala macam, tapi karena saya tidak ada di Bali sebelumnya, jadi kurang maksimal ya. Sehingga pada saat saya kembali pada tahun kemarin, yaitu 2020 bulan November, saya mulai memantapkan di bidang pastry and bakery ini, sehingga kami masih bisa survive pada saat pandemi seperti ini. Betul. Jadi ini tahun keempat dan pandemi sudah 1 tahun lebih ya. Iya, bagaimana betul. Situasi sulit ini juga kita rasakan di semua elemen masyarakat. Betul. Jadi bagaimana sih Bli Suta ini strategi untuk tetap bisa survive di tengah pandemi? Oke, menurut saya intinya yang penting kita punya motivasi. Yang satu punya keinginan kuat. Sebenarnya banyak sekali bidang-bidang yang masih kita bisa kerjakan di masa pandemi seperti ini ya, terutama di bidang makanan, kulineri, dan banyak kreativitas lainnya yang masih bisa menghasilkan ya. Itu tergantung dari satu keinginan, kedua skill kita. Intinya selama kita memiliki skill dan keinginan yang kuat, maka pasti akan mampu untuk survive di masa pandemi seperti ini, seperti itu. Ya. Jadi untuk Womaharu Kitchen sendiri ini lebih basicnya ke apa? Kita lebih mengutamakan pastry and bakery ya, terutama seperti birthday cake, seperti bread, any kind of bread, dan semua itu saya ambil dari basic apa yang saya pelajari di Australia sebelumnya, sehingga saya terapkan di Bali dan berusaha untuk menampilkan suatu cita rasa yang beda dari yang lainnya, sehingga kita mampu bersaing seperti itu. Iya, beda ya tentunya. Kompetitor saat ini banyak sekali ya. Betul sekali, terutama di bidang di masa pandemi seperti ini. Apa yang menjadi ciri khas dari Womaharu Kitchen ini dengan yang lain? Oke, kita memiliki beberapa jenis cake yang populer ya. Kita bisa lihat dari repeat order dan banyaknya jumlah pesanan. Kita memiliki spesial Swiss cake rolls dan juga birthday cake dengan cita rasa yang berbeda. Itu adalah salah satu cake utama yang istilahnya sangat digemari oleh customer kami seperti itu. Tahun keempat dan masih terus bertahan ya. Betul. Kemudian di situasi pandemi ini bagaimana terkait penghasilan ya? Ada penurunan dari pembeli atau justru meningkat? Oke, pada tahun pertama awal-awal bulan itu kita mengalami penurunan yang cukup drastis. Pandemi. Betul. Karena di sana adalah masa-masa transisi untuk pembisnis, terutama bisnis kecil ya. Karena kita nggak pernah, istilahnya kita nggak pernah tahu hal ini akan terjadi seperti itu, sehingga pada awal-awal tahun itu sangat drastis ya penurunannya. Dan setelah itu kita mulai berinovasi, kita mulai melakukan suatu hal-hal yang baru untuk meningkatkan daya beli konsumen seperti itu. Terutama kita mensurvei apa yang customer inginkan, terutama di masa pandemi ini, mungkin dari harga yang sedikit
lebih murah, tapi dengan kualitas yang bagus, seperti itu. Harga lebih terjangkau, tetap jaga kualitas. Betul, gitu ya. betul sekali. Walaupun kita tidak mendapatkan untung yang terlalu besar seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi setidaknya kita mampu survive. Betul, karena di situasi sulit seperti ini memang belum bisa ya kita memikirkan profit oriented, tapi lebih bagaimana kita tetap bisa bertahan dulu gitu kan. Betul sekali. Kalau jumlah karyawannya ada berapa? Untuk saat ini saya memiliki 4 karyawan, 2 yang extend di toko, dan 2-nya lagi kerja sebagai produksi. Berarti langsung produksi di sana, penjualannya di dalam satu tempat. Gitu betul, ya? Betul sekali. Ada inovasi lagi setelah berjalan 4 tahun dan juga dihantam pandemi gitu, kan ada inovasi lagi tentang pastry ini? Ya, ada sih beberapa inovasi-inovasi yang saya lakukan. Salah satunya yaitu yang sebelumnya saya melakukan pemasaran hanya melalui offline. Nah, tahun-tahun terakhir ini kita mulai gencar-gencarnya melakukan pemasaran melalui online. Karena itu adalah salah satu teknik pemasaran yang menurut kami sangat efektif pada saat pandemi seperti ini. Apalagi kita diwajibkan untuk physical distancing, jaga jarak seperti itu, sehingga pemasaran melalui online ini itu sangat berpengaruh sekali. Jauh lebih efektif ya. Betul sekali. Jadi di awal pandemi mengalami penurunan ya. Tadi kurang lebih berapa persen? Kalau nggak salah sekitar 50-60%. 50-60%. Tapi untuk saat ini sudah mulai ada pergerakan kembali ya. Sudah pulih sebelum pandemi atau masih ada penurunan sedikit? Ya, walaupun tidak seperti sebelum pandemi ya, tapi setidaknya kami masih bisa mempertahankan karyawan. Dan juga kami masih mampu untuk istilahnya memproduksi seperti itu. Intinya sih yang penting sekarang ini kita fokuskan agar bisnis kita tidak jatuh atau bangkrut seperti itu. Betul. Jadi terus berinovasi ya. Iya betul. Kita selalu berusaha. Itu. Beli Suta. Jadi di situasi seperti ini banyak sekali masyarakat kita gitu ya yang membutuhkan sebuah peluang kerjaan gitu kan. Bagaimana bisa memulainya gitu sehingga menggali potensi itu seperti apa? Gitu. Pertama-tama mungkin saya ingin tegaskan dulu ya. Intinya sebenarnya pada masa pandemi seperti ini itu istilahnya tidak semua pekerjaan itu mati, dalam artian masih banyak sekali peluang-peluang pekerjaan yang masih kita bisa lakukan seperti itu. Apalagi kalau kita memiliki niat, selama kita memiliki niat dan kita selalu belajar untuk mendapatkan skill yang baru, kita pasti mampu untuk bertahan di masa pandemi seperti ini. Mungkin ada juga beberapa bisnismen yang sukses pada masa pandemi karena mereka mampu membaca peluang seperti itu. Nah, intinya kita harus tahu bagaimana caranya membaca peluang pada masa-masa pandemi ini dan mengaplikasikannya pada diri kita sendiri seperti misalnya menambah skill atau apapun seperti itu. Jadi jeli melihat peluang ya. Iya, betul sekali. Beli Suta mungkin bisa diceritakan dong bagaimana mengawali karir ya. Tadi kan secara singkat saya ingin lebih detailnya. Jadi di awal itu memang hobinya memasak gitu kan. Bisa memasak kan lebih identik dengan perempuan gitu ya. Tapi banyak juga koki-koki juga laki-laki gitu. Beli Suta sendiri bagaimana? Pertama kali saya memulai karir itu dimulai pada saat itu kakak misan saya. Beliau adalah seorang pelaut juga dan beliau menyarankan saya untuk bekerja di kapal pesiar seperti itu. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke kapal pesiar. Dan di sana saya mulai belajar cara memasak dan segala lain hal seperti itu. Dan banyak pengalaman-pengalaman saya dapat di sana. Dan ada juga support dari dosen saya sendiri, yaitu beliau adalah Bapak Agus PW. Beliau mensupport saya dari awal sampai akhir hingga sampai hari ini. Untuk bagaimana caranya belajar dan bekerja di bidang kitchen seperti itu. Jadi dari sana saya mulai ada niat ingin tahu yang lebih besar seperti itu. Dan pada akhirnya ya saya dapat beberapa pengalaman di kitchen terutama di pesiar, dan juga pengalaman itu saya bawa kembali ke Australia
seperti itu. Tapi selama ini menjalaninya enjoy ya? Enjoy dan bahkan ingin terus belajar, mengeksplor lagi. Betul gitu ya. sekali. Bisuta apa berkenan juga membagikan pengalamannya gitu kepada tentunya anak-anak muda yang masih ingin mengembangkan skillnya di bidang kitchen dan sebagainya. Mungkin di lain kesempatan seperti itu. Oh ya, tentu. Istilahnya intinya seperti yang saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri ya. Sebelumnya itu saya bekerja itu sangat kurang sekali pengetahuan karena sebelumnya saya dari tamat SMA, jadi nggak ada basic memasak sama sekali. Kemudian saya kuliah di salah satu kampus selama 1 tahun dan walaupun itu cuma adalah pengalaman singkat, tapi saya mulai memberanikan diri untuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu merantau, istilahnya menjadi pelaut seperti itu. Nah, setelah saya mendapatkan pengalaman-pengalaman dari sana, saya mulai istilahnya saya mendapatkan informasi juga dari teman-teman, istilahnya ada peluang untuk bersekolah sambil bekerja di Australia seperti itu. Sehingga akhirnya saya pada tahun 2015 akhir saya memulai pendidikan saya dan juga bekerja di Australia seperti itu. Di sana juga saya mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman, yaitu di bidang pastry and bakery, karena di sana untuk lapangan pekerjaan sangat gampang sekali. Istilahnya peluangnya itu lebih besar seperti itu, sehingga saya memantapkan diri untuk memfokuskan di bidang pastry and bakery seperti itu. Luar biasa. Ya, setelah 5 tahun berjalan, akhirnya saya memantapkan diri untuk berusaha memantapkan usaha saya di Bali sebelum saya kembali ke Australia seperti itu. Siap, Artinya ketika pandemi ini sudah selesai berarti ya, sudah dan nanti akan kembali lagi ke Australia. Betul sekali, ya. Ya, jadi beli di situasi sulit seperti ini banyak juga ya pelaku bisnis itu ya, UMKM yang mungkin down gitu ya dengan adanya pandemi, tidak siap tuh. Ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan yang juga memiliki bisnis gitu? Oke, bagi teman-teman rekan-rekan yang memiliki bisnis, mungkin ini tips dari saya ya, walaupun saya juga baru, istilahnya bukan pembisnis yang handal, tapi menurut saya ada beberapa hal yang harus kita ketahui, apalagi pada masa pandemi seperti ini, yaitu pertama mungkin pembisnis lain udah tahu, seperti halnya satu, kita harus selalu berinovasi, walaupun itu istilahnya sedikit sulit ya apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini, tapi itu akan mempengaruhi bisnis kita untuk kedepannya. Kedua adalah memantapkan skill atau bidang kita masing-masing seperti itu, karena di sana kita juga pasti di suatu pekerjaan atau suatu bisnis pasti kita harus membutuhkan skill yang mumpuni untuk meningkatkan bisnis kita. Dan yang ketiga mungkin ini yang paling penting, yaitu membaca situasi seperti itu. Gimana caranya kita membaca situasi, market pasar seperti apa, mungkin itu adalah salah satu poin penting dalam kita melakukan suatu bisnis seperti itu. Luar biasa. Mungkin terakhir ya, ada yang disampaikan kepada harapan ya kepada pemerintah terkait ini, kan ada kaitannya juga dibukanya pariwisata dan sebagainya. Ini yang disampaikan? Oke, mungkin satu yang saya sampaikan kepada pemerintah untuk membantu para pembisnis kecil ya, mungkin UMKM terutama. Karena di masa pandemi seperti ini yang mendapatkan dampak besar itu yaitu UMKM kecil seperti itu, menengah ke bawah. Jadi yang kedua mungkin saya juga harapkan dari pemerintah untuk sesegera mungkin membantu membuka kembali pariwisata yang ada di Bali seperti itu. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Protokol, betul sekali, itu paling utama seperti itu. Baik, terima kasih Bli Suto ya, informasinya. Sehat-sehat, semoga kita bisa melewati pandemi ini. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bli Agus Putu Sutajaya, owner dari Womaro Kitchen. Sekian bisnis Bali kali ini, saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.